Halo, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Firman, teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa pagi ini sebelum pergi ke kampus, saya buatin satu konten teman-teman ya. Karena di sini saya mau ngebahas, mau ngelanjutin video sebelumnya, di mana video itu saya mau bahas tentang cara mengatasi sensasi badan goyang seperti gempa. Ya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin apa ya, kondisi saya saat ini masih sama dengan sebelumnya karena saya masih ada di fase harus ngejar-ngejar satu dosen buat minta tanda tangan doang teman-teman ya, dan ternyata belum ngasih sampai sekarang. Oke, nggak apa teman-teman ya, ya mungkin emang kayak gitu harusnya gitu ya. Jadi mau nggak mau setiap hari saya harus ke kampus, terus juga harus nemuin dosen itu ya. Ya kayak gitulah teman-teman ya, padahal udah apa ya, udah seharusnya saya sedang akhir gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, masih ada gelombang akhir di tanggal 8 Juni ya. Doain teman-teman ya. Oke, makasih doanya. Nah, jadi di video sekarang saya mau ngebahas part 2 nya teman-teman ya. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa solusi ini saya nggak ngambil dari sumber-sumber medis apapun, jadi cuma hanya sebatas pengalaman doang ya. Jadi maksud saya bilang kayak gitu agar kalian di sini kalau misalkan mau mengikuti solusinya silahkan, tapi kalau misalkan kamu nggak mengikuti solusinya ya udah berhenti sampai di sini teman-teman ya. Karena saya juga nggak maksa buat kamu ngikutin ini, hanya saja saya cuma sharing ya, sharing bahwa saya pernah ngalamin sensasi badan goyang seperti gempa, terus saya survive pakai cara sendiri yang hasilnya alhamdulillah saya keluar dari situ dan ya saya baik-baik aja teman-teman ya. Oke, tapi sebelum ke pembahasan, di sini juga saya nggak lupa teman-teman ya, karena udah 3 hari juga ya nggak nongol di sini. Tapi saya nggak lupa selalu doain kalian ya yang lagi nonton video ini, semoga kabar baik, kabar sehat, sehat selalu, jauh dari penyakit teman-teman ya, jauh dari musibah teman-teman ya. Terus juga semoga apa yang dimaksud itu semuanya dilancarkan ya. Dan terakhir saya doain semoga kalian itu semoga selalu dimurahkan pintu rezekinya teman-teman ya. Oke, terus juga pesan saya, coba semangat teman-teman ya, semangat teman-teman yang udah berhenti sekolah gara-gara anxiety, terus juga putus kerja gara-gara anxiety, terus juga apa nggak bisa keluar kota gara-gara anxiety, coba didobrak teman-teman, dobrak ya. Jadi bangkitlah dari anxiety ya, karena saya bahas ini di video sebelumnya. Kalau misalnya kamu belum nonton, coba nonton dulu deh biar paham sampai sini teman-teman ya. Oke, jadi kita bahas aja langsung ya. Sekarang saya udah nulis skripnya tadi malam ya. Oke, jadi di part 2 ini mungkin akan ke lebih solusinya teman-teman ya. Karena di part 1 itu pengalaman, kedua solusi, part 3 ntar kesimpulan dari pengalaman hingga solusi ya. Nah, di part 2 ini lebih ke solusinya. Oke, jadi sensasi badan goyang seperti gempa itu emang apa ya, mengganggu teman-teman ya. Saya ngalamin kok, itu mengganggu banget. Jadi saya itu kena kena gempa itu ya, sensasi gempa itu kalau misalkan kerasannya itu yang pertama, kalau misalkan saya diam terus ngikuti detak irama jantung kan kayak dek dek, itu kita langsung gempa gini loh. Itu yang pertama yang saya rasain ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita tiduran berbaring gitu ya, itu juga ngerasain. Jadi waktu dengar suara detak jantung lagi tiduran, terus lagi ngobrol teman-teman ya, lagi ngobrol sama teman gini loh, jadi tiba-tiba blank aja pikiran, jadi udah nggak nyambung gitu loh, karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri ya. Jadi ketika ngobrol itu kita udah goyang aja udah gini. Nah, itu yang ketiga. Terus saya ngerasain badan goyang seperti gempa ini ketika saya duduk di kursi baso yang nggak ada sandarannya ya. Pokoknya kalau misalkan kita keluar nih terus nemu kursi itu ya, kita harus duduk di kursi itu udah nyerah tuh, menyerah banget itu. Karena sebelum duduk aja kita udah mikir ya, jadi ini goyang nggak ya, goyang nggak ya. Nah, ketika duduk goyang gini nih, sakti banget pikiran kita ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang paling krusial teman-teman ya, paling krusial di sini apa ya, waktu ini, waktu sholat ya. Jadi waktu sholat, jadi waktu itu mau sholat maghrib nih ceritanya ya. Jadi udah siap kan, sebelum maghrib udah mandi, udah rapi, udah wangi teman-teman ya, mau pergi ke masjid nih. Nah,
udah mau sholat, saya pergi ke masjid, itu udah mulai ya, udah Allahu Akbar gitu kan ya. Itu udah aja. Jadi gini aja. Jadi buat kita apa ya? Nervous gitu loh. Jadi takutnya tuh takut badan gue yang seperti gempa, takut sampai pingsan, sampai hilang kesadaran, pokoknya sampai malu kalau saf yang belakang tuh lihat kita. Jadi udah punya pikiran ke situ gitu. Padahal di rumah itu udah enjoy aja, tapi ketika apa? Ketika udah mau masuk masjid, udah punya perasaan gak enak gitu loh. Ini goyang gak ya, goyang gak ya, pas begitu sholat goyang akhirnya. Sakti banget. Oke, jadi teman-teman ya, asal kalian tahu di poin ini, walaupun emang sensasi badan goyang seperti gempa itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pada saat poin-poin berikutnya yang saya jelasin, jadi sensasi ini akan sembuh dengan sendirinya. Jadi nggak bisa tuh si goyang itu hidup dengan kita selamanya. Enggak, teman-teman, enggak ya. Ini juga saya bisa keluar kok ya. Nah, walaupun emang senyebelin itu, jadi senervous itu, jadi buat kita nggak pede, terus buat kita mau ngapa-ngapain susah, tapi pada akhirnya dia bakal sembuh, teman-teman ya. Jadi menurut saya di sini, buat mengatasi sensasi badan goyang seperti gempa itu nggak ada terapi yang khusus gitu ya. Ini menurut pengalaman pribadi ya. Jadi saya nggak perlu terapi-terapi apa gitu ya. Jadi waktu itu, emang waktu saya kan belum tahu ya, ini goyang tuh karena apa gitu kan ya. Terus akhirnya saya pergi ke dokter gitu kan ya. Ke dokter cuma dikasih obat lambung sama vertigo, teman-teman ya. Saya masih ingat obat lambung warna hijau, vertigo, kecil, pokoknya kecil gitulah ya. Itu saya rutin obatnya, rutin sampai obat vertigo, terus lambung juga rutin. Tapi pada akhirnya ketika kalau misalkan kita masih salah pikirannya, tetap aja goyang ya. Jadi mungkin dari pikiran kita sendiri, teman-teman ya. Udah sering banget tuh saya minum obat vertigo sama lambung ya, tapi tetap aja goyang gini. Terus juga tapi anehnya gini loh, yang goyang tuh gini. Ketika di kendaraan, atau misalkan saya lagi pakai mobil ya, nyetir motor, itu hilang, goyang tuh nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi apa sih goyang ini, apa gitu ya. Ya, pokoknya aneh banget lah teman-teman ya, kalau misalkan kita fokus nyetir, fokus apa gitu ya, tiba-tiba hilang aja. Tapi kalau misalkan kita ngapa-ngapain, duduk, rebahan, terus sholat, ada lagi goyang tuh ada lagi gitu loh. Nah kayak gitu ya, itu anehnya juga mungkin apa ya, bisa dibilang seru lah untuk kita yang udah sembuh, teman-teman ya, bisa dibilang seru. Tapi karena emang kalian masih kayak gitu ya, sabar teman-teman ya. Saya jamin pasti sembuh dengan sendirinya. Ya, saya jamin. Terus juga saya mau ngasih tahu di sini, mungkin agak lega hati kalian ya. Di kampus saya ada sekitar 4 orang yang kena anxiety, teman-teman ya. 4 orang kena anxiety. Semuanya ngerasain sensasi badan goyang, takut mati, takut gila, takut penyakit, semuanya ngerasain. Tapi semua juga sembuh, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngumpul nih, satu circle gitu kan, anxiety semua nih, itu udah enjoy aja, udah ngetawain, udah sensasi yang dulu gitu loh. Karena kita udah sembuh. Terus juga kita mikir, dulu kenapa sih, padahal kalau misalkan kita tahu bahwa penyakit ini akan sembuh, mungkin kita akan nggak akan semenderita waktu itu gitu loh maksudnya. Nah kayak gitu. Jadi poin besar di sini pasti sembuh, teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, solusinya kan. Oke, jadi sekarang saya bahas solusinya. Di sini mungkin ada 3 solusi ya, yang udah saya bahas di sini nih. Ada 3. Saya ingetin lagi, kalau misalkan kamu mau ngikutin solusi ini, silahkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak maksa apapun, nggak maksa kalian buat mengambil keputusan, teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Cuma sebatas pengalaman aja keluar dari sensasi ini, ya. Jadi yang pertama itu, jaga apa yang kamu makan, teman-teman ya. Memang ya, lambung itu kalau misalkan kita udah sakit, udah naik itu buat kita kelayangan, terus goyang. Nah dari situ ya, awalnya dari situ. Jadi bisa aja nih kalau misalkan setelah saya baca menurut medis ya, garis kecilnya kalau misalkan bisa nggak balance gitu, karena emang dehidrasi, teman-teman ya. Jadi kamu kurang minum ya, makanya sampai sekarang kalau kemana-mana itu saya bawa aqua itu yang gede ya, itu saya selalu bawa, teman-teman. Jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai pelit sama minum, teman-teman ya. Dan minum air putih ya, jangan minum yang lain-lain seperti kopi atau minuman kemasan gitu, jangan. Jadi perbanyak air putih ya, itu biar sehat juga, teman-teman ya, biar nggak dehidrasi, biar nggak kelayangan. Terus juga kalau misalkan kita kan kurang minum itu suka lemas gitu ya, suka jadi bengong gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi itu ya,
menurut medis itu kamu jangan dehidrasi. Terus juga jaga apa yang kamu makan, jangan sampai kamu makan berlebihan, makan pedas, terus juga makan terlalu cepat sih yang paling krusial menurut saya ya, makan terlalu cepat. Jadi mentang-mentang kita lapar nih, jadi nemu makan itu jadi ya udah makan aja terus, nggak perlu dikunyah gitu. Nah itu saya pengalaman memang ya, dan salah juga teman-teman ya, itu buat kita begah. Jadi pencernaannya tuh nggak secepat itu gitu ya. Nah jadi dikunyah dulu sampai lembut baru kita makan gitu ya. Jadi makan juga ada adabnya untuk anxiety ya, kayak gitu. Jadi poin pertama, jaga makanan kamu, terus jangan sampai dehidrasi teman-teman ya, itu yang paling utama menurut saya teman-teman ya. Terus yang kedua, mohon maaf ya, jangan ngurung sendiri di kamar, itu karena membuat kamu tertekan akan keadaan teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan kamu pengangguran, coba cari gali potensi kamu, terus juga salurkan hobi kamu. Jangan sampai kamu diam di kamar ngurung, itu buat kita mumet, tertekan. Terus juga kalau misalkan kita mau keluar bingung mau ngapain karena kelamaan di kamar. Nah jangan kayak gitu teman-teman ya. Mohon maaf buat kamu yang nganggur ya, karena saya juga pernah ngalamin nganggur karena cuti kuliah ya. Terus saya diam di kamar, nggak ada relasi apapun. Akhirnya pas mau keluar nggak tahu mau ngapain, karena emang udah kebiasaan lama di kamar, udah zona nyaman. Nah kamu harus mendobrak itu teman-teman ya. Jadi kamu harus punya relasi yang positif teman-teman. Nah emang nggak mudah sih, nggak mudah seperti apa yang saya bicarakan. Tapi kalau misalkan niat kita kuat buat mendobrak kebiasaan yang buruk, apa sih yang nggak bisa gitu loh ya, kayak gitu. Nah minimal kamu keluar rumah, kamu ngobrol sama tetangga, sama temen, setidaknya ada dialog lah antara pikiran kamu dan pikiran dia ya. Jadi ada tukar pikiran gitulah. Jadi nggak mumet sendiri di kamar. Kan kalau misalkan di kamar itu kan ngapain lagi selain rebahan, nonton TV, lihat handphone, bosan tau nggak sih. Nah jangan kayak gitu ya. Itu juga salah satu penyebab sensasi badan seperti badan goyang seperti gempa ya. Jadi kamu buat kebanyakan lihat handphone waktu tidur ya. Jadi sambil rebahan kamu lihat handphone, itu kan tanpa kita sadari itu kan radiasi teman-teman ya. Jadi ketika kita bangun itu udah nggak balance lagi karena pusing kelamaan lihat handphone ya. Makanya di sini saya nyuruh jangan sampai kamu ngurung sendiri di kamar ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, terus yang terakhir ya, ini menurut saya yang paling krusial. Poin terakhir tuh paling, coba kamu dengerin deh ya, ini paling krusial banget lah kalau menurut saya. Jadi yang terakhir, buat mengatasi sensasi badan goyang seperti gempa itu, kamu jangan mikir sebelumnya. Gini loh, kamu jangan disugestiin dari awal. Contohnya gini, kamu pergi sholat nih, terus kamu di jalan tuh udah takut nih, ntar goyang nggak ya. Nah itu dihindari teman-teman, dihindari ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kamu mau duduk di kursi yang nggak ada senarannya, kamu udah mikir ntar goyang nggak ya. Nah itu dihindari. Maksud saya, jangan disugestiin dari awal bahwa kamu itu mau ingat sensasi akan goyang itu, jangan teman-teman ya. Jadi seolah-olah kamu mau sholat aja, duduk aja. Jadi nggak usah mikir gitu ya. Karena itu yang paling krusial menurut saya teman-teman ya. Karena emang saya nggak ada terapi khusus, tapi saya pakai cara itu. Alhamdulillah setelah saya riset, ini paling krusial ya. Yang pertama jangan dehidrasi, yang kedua jangan ngurung, yang ketiga ini kamu jangan mikir sebelumnya ya. Memang sih ini susah diterapin teman-teman ya, karena kebiasaan kita ketika sholat, ketika duduk, ketika rebahan itu tiba-tiba goyang. Nah buat kedepannya, jadi gini, kalau misalkan kamu mau duduk di kursi, mau sholat, mau keluar, mau duduk, itu jangan disugestiin dari awal ntar goyang nggak ya. Jangan ya, karena kalau misalkan kamu disugestiin dari awal, kalau misalkan kita pikirannya udah ntar goyang nggak ya, itu pasti goyang teman-teman ya. Kayak gitu loh teman-teman. Emang sih ini poin ini susah banget karena emang kebiasaan buruk kita dari sugesti dari awal teman-teman ya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita niat kuat buat mendobrak kebiasaan buruk itu, ya apa boleh buat lah ya teman-teman ya. Pasti bisa, kalau seriusan pasti bisa. Jadi nggak ada tuh kebiasaan sugesti dari awal, nggak ada ya. Karena kembali lagi, pikiran kita tuh sangat sakti teman-teman ya. Ketika kita bilang goyang, dia goyang ya nggak. Coba jujur deh ya, kamu sebelum ngapa-ngapain, terus kamu sebelumnya udah takut mau goyang gitu ya, pas begitu kamu ngelakuin, goyang gitu kan. Nah kayak gitu teman, ini paling krusial ya. Jadi
sesakti itu pikiran kita. Nah, makanya di sini kamu harus jadi nahkodanya, ya, teman-teman ya. Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu rasakan dan resikonya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kamu mau berusaha nih mendobrak kebiasaan buruk itu, pasti bisa ya. Terus juga sendirinya juga pasti bisa hilang. Saya pun lupa bahwa saya itu punya sensasi badan goyang seperti gempa itu, saya lupa. Tiba-tiba ingatnya tuh perasaan kalau misalkan saya duduk di sini suka goyang ya, tapi ini enggak loh. Nah, kayak gitu, itu udah sembuh tandanya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu, ntar juga kalian pasti lupa lah. Kalau kamu punya anxiety pasti lupa kalau udah sembuh kayak gitu, teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu 3 poin menurut saya, teman-teman ya. Kembali lagi, di sini saya nggak menuntut kalian buat mengambil keputusan, nggak sama sekali, teman-teman ya. Jadi di sini cuma sebatas sharing pengalaman saya doang gitu ya. Terus juga saya nggak ngambil beberapa sumber dari yang lain, tapi ini pengalaman sendiri gitu ya, teman-teman ya. Jadi terserah, kalau misalkan mau diikutin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini nggak ada keterpaksaan apapun, kita pengen sama-sama nyaman karena satu hal ya. Saya pengen kamu sembuh. Ya, kayak gitu lah teman-teman ya. Oke, jadi mungkin videonya gitu aja. Jadi selamat mencoba. Terus juga apa ya? Ingat ya, pikiran kita itu sangat sakti. Jadi hindari kata-kata sugesti yang buruk dari awal, hindari teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin videonya gitu aja teman-teman, karena emang saya mau pergi ke kampus ya. Terus juga sebelum pergi saya mau minta doa biar minta tanda tangan ya. Susah banget teman-teman ya. Ya Allah. Oke, mungkin gitu aja. sorry. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak atau nasihat yang gak enak di hati. Mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.